hari yang ke-25 bulan Januari 2026 ya. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan utama, rezeki berlimpah tahun 2026. Ada beberapa pertanyaan karena Buya memberikan juga taklin online 3 kali sehari. Itu ada di YouTube, ada di TikTok juga, ada di Facebook juga. Banyak pertanyaan muncul. Sekarang ini banyak masyarakat terperdaya oleh musuhnya masing-masing, yaitu iblis dan juga jin kafir. Yang tidak terlihat gangguannya itu setiap hari membuat kita tanpa kita sadari terpeleset kita dari keinginan kita dan target kita beribadah kepada Allah. Nah, sesungguhnya Allah telah memberikan kita kejayaan dan kesuksesan itu dengan beragama. Makanya agama itu turunkan oleh Allah adalah untuk kesempurnaan manusia ciptaan itu sendiri. Kita mengenal 120 nabi diturunkan Allah. 25 nabi kita kenal tersusun dalam beberapa kitab dalam ilmu fikih. Dan kita hafal mungkin 25 itu gitu kan. Tetapi tidak jua dari waktu ke waktu, dari 124.000 dan 24 nabi sebelumnya, memang umat itu tidak patuh kepada Allah. Nah, berupa riwayat yang kalau kita baca di 20 nabi sajalah, Nabi Nuh memerlukan waktu 950 tahun berdakwah gitu ya. Kisahnya justru selama 950 tahun itu membawakan agama Allah hanya mampu 83 orang yang hidup yang mau menjadi pengikutnya. Bahkan istri beliau dan anak beliau juga tidak patuh. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena ketika itu belum diturunkan beberapa ayat dan wahyu untuk mengusir musuh yang tidak terlihat itu, ya kan? Coba kita lihat keturunan Nabi Yusuf juga ada Nabi Soleh. Tidak patuh masyarakat kepada Nabi Soleh, padahal beliau oleh Allah masyarakatnya diberikan kemakmuran, kesejahteraan, tanamannya, buah-buahannya subur, perikanannya bagus, kemudian peternakannya bagus, perdagangannya bagus, rakyatnya makmur. Tetapi mereka menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri dengan cara membuat patung-patung. Nah, patung yang disembah, pada patung itu kan gak bisa mengabul apapun. Tapi karena itu tadi, karena setan terus mengobarkan semangat dalam jiwa dan pikiran manusia. Banyak lagi yang lain cerita-cerita dari 25 nabi. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam yang mulia itu juga punya cobaan. Bahkan dipelesetkan oleh jemaah itu umatnya sendiri, dibunuh gitu ya. Lucu ya. Nah, apalagi sekarang jin dan setan itu juga di training, terus berkembang setiap hari dan tanpa dia dimatikan oleh Allah, terus berkembang setiap hari. Nah, tentu kita umat yang telah dibekali oleh Allah 4 naskah dari Allah juga turun kepada Nabi sebelumnya, terakhir Injil dan sekarang Al-Quranul Karim. Nah, disitulah ada senjata yang turunkan Allah. Bagaimana caranya memproteksi gangguan-gangguan atau noise dalam kehidupan kita, agar kita tidak terpengaruh di dalam jiwa kita dan pikiran kita, yaitu iblis ya. Nah, gimana caranya biar Mas? Nah, kebetulan 1 tahun 2 bulan berikut ini ya, sampai sekarang gitu ya, banyak masjid dan teman-teman remaja maunya kita diruqyah. Nah, sangat menarik gitu.
Bagaimana caranya kita meruqyah diri sendiri? Nah, beberapa ayat memang sejak Nabi menerima wahyu bulan Ramadan, nah menerima Al-Quran turunnya gitu kan. Nah sejak itu juga lah, sejak Al-Fatihah diturunkan, sejak surah Iqra pertama kali diturunkan, dan di Al-Quran disusunlah pertama Al-Fatihah itu. Nah itulah salah satu di antara ayat ruqyah yang bisa membentengkan kita 24 jam dalam kehidupan kita sehari semalam. Sehingga kita yang biasa paham bahwa arti Al-Quran itu, paham arti Al-Fatihah itu, kalau kita bacakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan terjaga dari gangguan itu. Anak kita terjaga dari pengaruh itu. Keluarga kita, pasangan hidup kita terjaga dari pengaruh itu. Adik dan kakak kita terjaga dari pengaruh itu. Dan juga sepupu kita, semua saudara-saudara kita, dari ayah dan ayah ibu, kalau kita biasa menggunakan surah Al-Fatihah ditambah dengan ada juga ayat kursi dan 3 ayat di juz Al-Quran terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah itu biasa digunakan oleh Nabi dan para sahabat untuk membentengi sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya dari gangguan iblis itu. Nah sebenarnya ada kitab buku yang sedang diolah, sudah hampir 9 tahun juga ditulis, tapi belum kelar ya. Itu masih diuji lagi. Apakah betul kita sudah 100% doa kita sampai kepada Allah yang kita lakukan selama ini? Itu ada buku sebelumnya kan penentunya gitu. Apakah zikir dan doa yang kita baca itu sudah betul makrot dan artinya gitu kan? Nah oleh sebab itu Buya belajar lagi. Sudah hampir 30 tahun dengan jemaah tabligh. Baru berapa tahun yang lalu aja aktif. Sebelumnya enggak, hanya bukunya aja yang mempelajari. Dan ternyata mereka mengamalkan sunnah Nabi yang diajarkan para sahabat, sehingga agama ini pun sampai ke Indonesia akibat beliau mendakwakan agama Allah di muka bumi ini. Nah sekarang makanya semarak sekarang sadar sudah hampir 225 negara aku ambil bagian dari dakwah cara Rasul ini yang mulai dulu di India dan Buya pun sebagai anggotanya sekarang ini berkolaborasi dengan beberapa masyarakat, para ketua DKM untuk apa? Untuk belajar diam-diam, karena jin dan setan itu musuh kita nyata itu tidak terlihat kan. Nah bagaimana caranya? Nah kita minimal paling tidak sekali sebulan kita meruqyah diri kita sendiri, adik dan kakak kita, anak-anak kita, cucu kita. Bisa jarak dekat, jarak jauh bisa kita lakukan. Nah sebenarnya Buya sudah siapkan kemarin bukunya, cuma bukunya ada yang ngambil sepertinya, mau difotokopi itu, mau dibagi kepada bapak ibu sekalian agar dibaca dulu, karena kita memasuki bulan suci Ramadan, agar puasa kita ini lebih mantap lagi dari sebelumnya ya. Nah 24 hari kita sudah menginjak tahun 2026, harusnya ibadah kita jauh lebih baik lagi dari pengalaman-pengalaman kita selama ini dipelesetkan oleh iblis dan jin-jin kafir tanpa kita sadari. Nah terakhir kalau tidak mempan juga, mereka mempengaruhi kita dengan baca bacaan tadi, kita baca surah Yasin. Nah minimal hadiahkan kepada diri kita sendiri, kedua orang tua kita, anak cucu kita, adik kakak kita, tetangga kita. Insya Allah. Nah Buya sudah merasakan perang batin setiap hari Bapak dan Ibu. Tidak pernah berhenti diganggu oleh makhluk yang namanya iblis itu. Tapi kita pun gak perlu takut, karena kita punya senjata. Begitu tarik nafas, kalau kita gak bisa baca yang lain, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, la quwata illa billah. Tarik nafas. Ketika itu ya, kalau masih bercokol dalam diri zat sifat kita ini, zat sifat Allah ini, maka dia binasa karena Allah. Nah begitupun doa kita kepada anak cucu. Ya Allah, jagalah zat sifat semua saudara-saudaraku, anak-anakku, cucuku,
tetanggaku, sahabat-sahabatku dari gangguan manusia dan setan yang datang dari depan, belakang, kiri, atas bawahnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu salah satu strategi bagaimana kita tidak diganggu oleh jin. Terus juga di Al-Fatihah kan lebih bagus lagi. Nah, itu lebih mantap lagi ya. Nah, itu yang Buya dapat sampaikan. Jikalau ada yang mau saudara dan teman di Ruqyah, boleh nanti daftar ke Baksir DKM atau pengurus masjid, nanti bisa ke rumahnya Buya atau datang di sini aja. Nah, sekali aja kita ajarkan, berikutnya ruqyahkan sendiri, sehingga ibadah kita jauh lebih mantap lagi, lebih khusyuk lagi, dan doa kita sampai kepada Allah. Ya Bu ya, Bapak ya. Semoga subuh hari ini mendapat kekuatan lahir dan batin yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan kita tidak sia-sia beribadah lagi, dan lebih mantap lagi. Kalau bisa besok ajak lagi saudaranya atau temannya, tetangganya datang ke masjid, ramaikan, makmurkan, supaya kita lebih mantap lagi beragama. Insyaallah Buya extended selama tadinya udah mau berangkat Parahyangan 40 bulan, tapi nggak jadi, tertunda 2 bulan aja gitu. Nah, masih ada kesempatan beberapa kali lagi untuk menyampaikan beberapa yang ingin kita bahas dan sampaikan dakwah kepada Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.